Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sebelum Sui sempat bertanya lagi, tubuh pria berjubah emas itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, menghilang menjadi hujan cahaya yang kacau. Pada saat yang sama, sosok Sui dikelilingi oleh ledakan kekuatan luar angkasa, dan pemandangan di depannya berubah seperti bintang, dan muncul di atas batu. Tangga lantai 2 Senglongtai. Sebuah ruang kacau dengan nyala api yang bergolak muncul. Ledakan. Ketika sosok Sui baru saja muncul, kobaran api di langit tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi seorang pria perkasa dengan tubuh kokoh dan janggut menyala. Mata laki-laki itu seperti matahari yang terik, tubuhnya ditutupi dengan baju besi cair yang menyilaukan, dan ketika dia bernafas melalui mulut dan hidungnya, ada semburan api. Aura menakutkan naba mengejutkan Sui. Pria perkasa ini juga memiliki kekuatan kehendak tingkat negeri ajaib, tetapi jelas lebih kuat daripada pria berjubah emas. Mau ngobrol dulu? Sui bertanya. Ia sangat penasaran, inilah tekad yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga naga. Tanpa diduga, pria perkasa itu mengabaikannya sama sekali, malah menatap Sui dengan pandangan menghina, lalu mengangkat tinjunya dan bergegas ke arahnya. Langit dan bumi bergejolak, dan nyala api penuh dengan nyala api. Sama-sama, di belakang lelaki perkasa itu, seekor naga api tampak keluar dari jurang, membakar langit dan menghancurkan bumi. Sama-sama. Sui bergumam, tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas maju. Dalam sekejap. Ledakan. Sui menebas dengan ganas dengan pedangnya, dan tubuh lelaki perkasa itu hancur, berubah menjadi nyala api cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengancam raja-raja abadi dari tingkat kesempurnaan agung di dunia, tetapi ujian seperti itu, sejauh yang saya ketahui, adalah tidak berguna. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Segera, dia tiba di tangga batu ketiga Senglongtai. Kali ini, dia bertemu dengan seorang pria berbaju biru dengan rambut putih, yang tampak terkondensasi oleh angin, dan kecepatan gerakannya sangat cepat. Dibandingkan dengan ini, kekuatan pria berambut putih berbaju biru ini tidak berbeda dengan pria perkasa di lantai 2, tetapi sangat sulit untuk menangani. Dalam pertempuran, orang ini seperti embusan angin di mana-mana, datang dan pergi tanpa jejak, tetapi meresap. Setiap pukulan tampaknya tidak terlihat, tetapi tingkat kematiannya sangat mengerikan. Sayangnya, dengan kekuatan Sui saat ini, dia bisa bertarung dengan kekuatan besar Ordo Taihe, jadi tentu saja dia tidak menempatkan lawan seperti itu di matanya. Sebentar lagi, pertempuran berakhir. Di waktu berikutnya, Sui berjalan seperti bambu patah, melintasi tangga batu menuju teras Senglong. Dari awal hingga akhir, tidak pernah terluka. Bukannya ujian platform naga terlalu tak tertahankan, tetapi kekuatan realem Raja Abadi Sui terlalu menakutkan, jauh lebih dari master tak tertandingi dari alam semesta. Ras naga dari alam yang sama jadilah arogan. Melihat masa lalu dan masa kini, saya tidak dapat menemukan yang kedua. Dalam keadaan ini, persidangan Senglongtai juga menjadi hal biasa. Lantai 8. Di ruang yang kacau seperti keheningan yang mati, gambar cahaya gelap menyelimuti 4 bidang seperti tirai. Sui melihat pria berjubah emas itu lagi. Namun, dibandingkan dengan lantai pertama, pria berjubah emas saat ini memiliki napas yang dalam dan berat, seperti jurang yang dalam, cukup kuat untuk membuat dunia Raja Abadi merasa putus asa. Dan ini masih merupakan kekuatan kemauan. Secepatnya. Sebelum Sui dapat berbicara, pria berjubah emas itu membuka mulutnya dengan heran. Dia jelas tidak menyangka bahwa Sui akan datang dari lantai pertama ke lantai 8. Secepat itu. Tidak apa-apa. Sui berkata dengan santai, aku ingin mengobrol dengan beberapa lawan di tengah, dan butuh banyak waktu. Pria emas. Apakah anak ini pamer? Memantapkan pikirannya, pria berjubah emas itu berkata tanpa ekspresi, bahkan dalam ras nagaku, hanya ada beberapa percobaan ini. Beberapa karakter tak tertandingi yang dapat dikatakan melawan langit bergegas. Mereka semua memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan besar tingkat Taiwu di tingkat Raja Abadi, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya?
Suyi berkata dengan terkejut, jika kamu mengatakan itu, klan nagamu memiliki banyak karakter yang menentang langit. Dengan kekuatan Raja Abadi, lawan kekuatan besar Taiwu. Apakah itu sebelum zaman keabadian jatuh atau di dunia keabadian saat ini, dapat disebut zaman kuno yang mengejutkan, dan jarang terlihat dalam ribuan tahun. Bertahun-tahun. Sentuhan kebanggaan muncul di bibir pria berjubah emas itu, dan berkata biar saja, ini bukan apa-apa bagi klanku, setelah semua, klan naga saya memilikinya. Bakat bawaan yang tak tertandingi, ini jauh dari sebanding dengan kelompok etnis lain. Omong-omong, pria berjubah emas itu mengangkat matanya untuk melihat Suyi, mengubah topik pembicaraan, dan berkata, tentu saja, kamu juga sangat bagus, dengan tubuh manusia, kamu masih bisa membunuh lantai 8 teras naga adalah sesuatu yang belum pernah kutemui dalam ingatanku, dan itu sangat langka. Suyi tersenyum, haruskah aku merasa terhormat? Pria berjubah emas mendengar ketidaksetujuan dalam kata-kata Suyi, dan dia tidak bisa menahan kerutan, pria kecil, tidak layak untuk menjadi sombong, terlalu berhati-hati. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu dapat menekan kamu di lantai 8, kamu dapat mengobrol, mengapa kamu tidak mencobanya sekarang? Pria berjubah emas itu berkata tanpa ekspresi, saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar gila dan tidak dapat mendengarkan ajaran orang lain. Sebuah jungkir balik untuk membuat Anda tetap terjaga. Suyi berkata dengan gembira, jika itu masalahnya, itu bagus. Pria emas. Anak ini sangat ingin dikalahkan. Mata pria berjubah emas itu menjadi tajam dan mengintimidasi, dan dia akan mengatakan sesuatu. Tapi Suyi tiba-tiba berkata, kamu harus melakukan yang terbaik. Pria berjubah emas itu berubah murung, gila. Gila. Jangan beri anak ini pelajaran, dia pasti berpikir bahwa uji coba Rising Dragon Stage adalah hiasan. Ledakan. Pria berjubah emas itu begitu kuat, matanya seterang langit berbintang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan suara yang luas dan penuh gairah. Naga di sekujur tubuhnya. Suyi tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan pria berjubah emas itu tidak kalah kuatnya dengan peringkat Taiwu, tetapi kekuatannya sendiri masih di peringkat Raja Abadi. Pria berjubah emas sangat menyadari keterkejutan di mata Suyi, dan hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pria berjubah emas itu langsung bergerak. Auman naga seperti air pasang, dan cahaya Tao seperti air terjun. Saat dia mengulurkan tangan dan meraihnya, di dunia yang gelap ini, sepasang cakar naga yang menutupi langit seolah keluar, merobek langit, memotong Yongye dan meraih kepala Suyi. Tidak perlu diragukan sama sekali, jika berubah menjadi Immortal King lain di dunia, bahkan jika mereka luar biasa, mereka ditakdirkan untuk tidak berdaya di dunia. Menghadapi pukulan seperti itu, Suyi berdiri di sana dan tidak bergerak, hanya lengan bajunya yang bengkak, tangan kanannya terbuka, dan dia menekannya ke udara. Ledakan. Saat langit runtuh, ruang kacau ini bergetar hebat. Dalam semburan kehancuran yang dahsyat dan menakutkan yang mengamuk dan menyebar, sepasang cakar naga yang menembus udara tiba-tiba runtuh. Setelah itu, tubuh pria berjubah emas itu membeku, dan dia ditekan ke tanah dengan keras. Tidak bisa bergerak lagi. Pada saat itu, dia hanya merasa seperti ditabrak gunung suci di langit, tubuhnya seolah-olah hancur, dan kepalanya tercengang. Apakah kekuatan sialan ini dimiliki oleh Raja Abadi? Suyi berkata dengan nada meminta maaf, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda hanya bisa memberi saya obrolan jika Anda menekan seperti di lantai pertama. Jadi aku harus melakukannya. Pria emas. Dadanya sesak dan dia hampir tidak bisa bernapas. Brengsek. Anak ini terlalu jahat, dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, bukan, berpura-pura menjadi babi dan memakan naga. Melihat pria berjubah emas itu marah dan diam, Suyi dengan ramah menjelaskan, sebenarnya kekalahanmu tidak salah, jauh sebelum aku menginjakkan kaki di Raja Abadi di levelnya, sangat sulit bagi karakter level Taiwu untuk mengancamku lagi, bahkan jika aku bertemu dengan kekuatan level Taihe, aku bisa bertarung. Pria emas. Matanya melebar dan ekspresinya seperti hantu. Jika dia mendengar kata-kata ini sebelum ditekan,
dia pasti akan berpikir bahwa pihak lain sedang membual, yang hanya menghina kebijaksanaannya. Tapi sekarang, dia ragu-ragu. Seorang Immortal King yang bisa menekannya dengan satu tangan memang bukan tidak mungkin untuk membersihkan karakter level Taiwu itu. Bahkan jika dia ragu apakah Sui bisa bertarung melawan karakter level Taihe, dia mau tidak mau mengakui bahwa pemuda di depannya ini lebih dari sekedar menantang, keterlaluan. Dalam sejarah panjang naga mereka tidak dapat menemukan monster serupa. Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik? Sui telah menarik kekuatan represifnya ketika dia berbicara, jangan sampai dia menghancurkan tekad pria berjubah emas. Kamu jawab aku dulu, kamu siapa? Pria berjubah emas itu bertanya, siapa yang mengizinkanmu berpartisipasi dalam percobaan Rising Dragon Platform? Dapat dilihat bahwa pria berjubah emas juga penuh keraguan. Sui tidak menyembunyikannya, dan berkata nama saya Sui, seorang pendekar pedang, dan saya datang ke reruntuhan Istana Naga untuk mencari peluang. Begitu dia mengatakan ini, dia diinterupsi oleh pria berjubah emas, reruntuhan Istana Naga. Apa artinya ini? Mungkinkah menjadi? Sui memikirkannya sebentar dan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Klan Nagaku hancur. Bagaimana mungkin? Seperti disambar petir, pria berjubah emas itu benar-benar tercengang, ekspresinya tidak menentu. Sui menunggu dalam diam. Tidak diragukan lagi, ketika Istana Naga Laut China Timur dihancurkan, pria berjubah emas yang menjaga Rising Dragon Platform tidak mengetahui semua ini. Demikian pula, selama bertahun-tahun sejak itu, tidak ada yang pernah menaiki Rising Dragon Stage kecuali saya sendiri. Untuk waktu yang lama, pria berjubah emas itu berkata dengan suara serak, ini adalah kitab karma yang menghancurkan klan saya, dan memang benar adanya. Saya tahu itu. Wajahnya penuh kesedihan dan kepahitan, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu, dan emosinya tak terkendali. Sui berkata, kamu sudah menduga bahwa karena harta karun kitab karma, itu akan membawa bencana bagi ras nagamu. Pria berjubah emas terdiam lama, dan akhirnya menekan emosi batinnya, mengatakan, ini bukan harapan, tetapi kekhawatiran. Pada hari-hari awal Tai Huang, harta karun rahasia kitab karma yang kacau balau jatuh ke tangan klan Nagaku. Buku, jika tidak, akan mengalami kesulitan yang tak terduga malapetaka. Saat itu, saya sudah tahu bahwa buku sebab akibat ini mengerikan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa harta ini akan menghancurkan keluarga saya. Pada akhirnya, wajahnya sedih, matanya merah, dan rasa sakit di hatinya sulit disembunyikan. Seketika, dia sepertinya menyadari sesuatu, gemetar di sekujur tubuh, mendesis tidak. Akulah yang benar-benar membuat keluargaku menderita. Itu pendosa yang keji. Suaranya melengking, menggema ke seluruh dunia. Sui terkejut. Siapa pria berjubah emas ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia membunuh keluarga Istana Naga? Pikiran Sui berbalik dan berkata, pada masa itu, apakah kamu ingin mengendalikan kitab karma? Pria berjubah emas mengabaikannya. Dia seperti orang gila, memegang kepalanya erat-erat di tangannya, dan bergumam, ini semua salahku, aku terlalu sombong, dan pikiranku tidak realistis tentang buku karma. Keinginan, itu semua salahku. Dia penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dendam, kesedihan. Seluruh potret runtuh. Siapa kamu? Tiba-tiba, lidah Sui meledak menjadi guntur, dan dalam suaranya ada kekuatan Dao yang mencapai hati orang-orang. Ledakan. Pria berjubah emas disambar petir, matanya linglung, dan tanpa sadar dia berkata, nama saya Citing, pangeran ke-9 yang paling sangat dihormati oleh para tetua klan. Omong-omong, itu sepertinya membangkitkan ingatan pria berjubah emas, dan pandangan berbeda melintas di matanya, aku dulu membanjiri grup, dengan bangga berteriak. Di Laut Cina Timur, dia pernah memasuki 49 benua alam abadi sendirian dan mengalahkan semua pahlawan di dunia. Saat itu, aku adalah Raja Naga Ting Merah yang menempati peringkat pertama dalam daftar pertempuran Raja Abadi. Raja Naga terkuat dalam sejarah keluarga Naga. Ayahku dan para tetua klan sama-sama percaya bahwa aku akan menjadi dewa di masa depan dan menjadi dewa naga dengan kekuatan besar. Saat itu, omong-omong,
dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan menangis terseduh-seduh, tapi aku juga yang menyebabkan bencana besar bagi keluargaku. Pria berjubah emas pada saat ini, begitu tak berdaya dan sedih, tanpa jejak kekuatan, tetapi seperti orang berdosa dengan penyesalan, jatuh ke dalam rasa sakit dan diri yang tak terhindarkan kepercayaan yang bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Su Yi juga tercengang, dan hatinya bergetar. Red Ting. Ternyata pria berjubah emas ini adalah nenek moyang ras naga yang menjadi dewa. Dia dihormati sebagai Dewa Naga Ting Merah. Sejak awal Tai Huang, dia menjadi dewa. Sebelumnya, Su Yi telah membunuh banyak roh jahat dan memperoleh banyak rahasia, jadi dia mengetahui bahwa Dewa Naga Ting Merah segera menjadi dewa. Sang naga istana di Laut Cina Timur mengalami bencana-bencana itu. Dikatakan bahwa Dewa Naga Citing pun tampaknya tidak luput dari bencana ini. Su Yi juga meminta nasihat Sining tentang masalah ini, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Pada masa awal Tai Huang, yang erat kaitannya dengan jalan menjadi dewa adalah 9 harta karun zaman yang dikabarkan akan lahir dalam kekacauan. Asal negeri dongeng. Yaitu, 9 rahasia kekacauan. Dan karena, Dewa Naga Ting Merah, bisa menjadi dewa di masa awal Tai Huang, itu mungkin terkait dengan kitab karma. Tidak diragukan lagi, pria berjubah emas di Rising Dragon Stage adalah Citing, pangeran ke-9 Istana Naga, sisa tekad yang tersisa ketika dia berada di alam Raja Abadi. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti mengapa Citing begitu kuat. Orang ini pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar pertempuran Raja Abadi di era Tai Huang, dan merupakan raja peri terkuat dalam sejarah klan naga. Alasan mengapa Citing bisa menjadi dewa pada awalnya ditakdirkan untuk berhubungan dengan kitab karma. Diam sejenak, Su Yi berkata masa lalu sudah berakhir, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini, lagi pula sekarang kamu hanya seorang kekuatan kehendak, dan dewamu, itu sudah lama dirampok. Citing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, bahkan jika ini adalah masa lalu, bagaimana aku bisa menyangkal kejahatan ini? Aku adalah yang abadi, pendosa keluargaku. Su Yi berkata, sejauh yang saya tahu, sumber bencana kehancuran keluarga Istana Naga Anda mungkin terkait dengan kitab karma, tetapi dalam hal ini bencana, ada juga dewa terlibat. Tuhan. Citing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memerah. Bagus. Su Yi Dao. Namun, saya belum menemukan, apa asal-usul dewa itu, dan ada berapa orang. Citing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, bisakah kamu membantuku? Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Dia memandang Su Yi dengan penuh harap, seolah menggenggam secercah harapan. Su Yi samar-samar menebak pikiran pihak lain dan berkata, kamu ingin aku membalaskan dendammu. Tanpa diduga, Citing menggelengkan kepalanya dan berkata, entah itu buku karma atau dewa, terlalu menakutkan, aku tidak berani berharap teman Taois akan membantu saya menangani mereka. Saya ingin melanjutkan dupa untuk keluarga Istana Naga saya. Berbicara, dia berkata dengan penuh semangat, di rumah harta klan kami memiliki darah leluhur naga yang paling murni dan kuno, dan kami juga memiliki darah tertinggi. Ditinggalkan oleh nenek moyang klan kita. Diwariskan. Selama Daois setuju, bantu saya menemukan bibit yang baik untuk menjadi naga di masa depan, saya ingin mengajarkan metode rahasia membuka rumah harta karun Istana Naga untuk para Taois. Semua harta karun, semua milik sesama Taois. Mata Su Yi bergerak, dan matanya menjadi aneh. Mencari bibit yang bagus untuk melanjutkan dupa untuk keluarga naga. Kebetulan sekali. Dia kebetulan memiliki kandidat yang sangat baik, Cilong Daojun. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, saya dapat menyetujui masalah ini, tetapi saya sangat khawatir, setelah ribuan tahun, apakah rumah harta yang Anda sebutkan benar-benar masih hidup? Ada. Citing berkata tanpa ragu, pasti ada di sana. Rumah harta karun keluargaku ditinggalkan oleh nenek moyang. Jika kamu tidak menguasai cara membukanya, bahkan para dewa tidak dapat menemukannya. Berbicara, dia mengangkat ujung jarinya, memadatkan segel kekuatan rahasia, dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, rekan Taois, segel rahasia ini adalah pembukaannya. Dari klan kami, rahasia perbendaharaan.
Su Yi mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Tiba-tiba, segel rahasia kekuatan berubah menjadi hujan ringan dan bergabung ke dalam tubuhnya, dan formula ajaib yang tidak jelas dan aneh muncul di benaknya. Setelah pertemuan singkat, mau tak mau dia terkejut bahwa formula ajaib ini diduga terkait dengan perubahan kekuatan luar angkasa. Istana harta karun rumah kemungkinan besar tersembunyi di suatu tempat kehampaan yang tidak diketahui. Jika Anda tidak menguasai trik ini, Anda tidak akan menemukannya sama sekali. Mengapa kamu begitu mudah mempercayaiku? Su Yi bertanya. Citing menjawab dengan jujur, sejak dahulu kala, rekan Tao adalah satu-satunya yang telah mendaki platform naga, dan saya tidak punya pilihan selain memilih untuk percaya. Dalam sesama Tao. Omong-omong, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, dan seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan tekadku di alam Raja Peri bisa disebut tak tertandingi di masa lalu. Dengan semangat dan gaya sesama Taois, itu juga layak untuk saya percayai. Di masa lalu, dia adalah orang pertama di daftar pertempuran Raja Abadi. Miliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan level Taiwu. Namun, Su Yi mampu mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Keberadaan yang menantang surga seperti itu ditakdirkan untuk menjadi orang luar biasa di dunia abadi saat ini. Su Yi mengangguk. Citing lebih percaya pada kekuatannya daripada dia. Ini kuncinya. Selanjutnya, Su Yi menanyakan banyak hal. Sayangnya, Citing saat ini hanyalah tekad yang ditinggalkan oleh dewanya di awal, dan semua yang dia tahu terkait dengan masa awal Tai Huang. Jauh dan halus. Namun, meski begitu, Su Yi mendapat beberapa petunjuk berharga. Pada masa awal Tai Huang, itu dianggap sebagai periode primitif tertua di negeri dongeng. Namun, yang paling kuat bukanlah ras manusia, tetapi kelompok etnis seperti ras naga Laut China Timur. Nenek moyang setiap kelompok etnis hampir semua makhluk yang lahir dalam kekacauan bawaan, seperti leluhur keluarga naga, naga biru yang lahir dalam kekacauan. Selain itu, karakter tingkat leluhur dalam kelompok etnis kuno ini menjadi dewa dan meninggalkan negeri dongeng di awal Tai Huang. Ini membuat Su Yi menyadari bahwa dalam kekacauan dunia abadi di awal Tai Huang, pasti ada banyak hukum zaman, sehingga leluhur level pembangkit tenaga listrik bisa menjadi dewa satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang Su Yi tidak mengerti sebelumnya. Dalam tahun-tahun yang panjang setelah periode awal Tai Huang, jalan untuk menjadi dewa telah menjadi seperti legenda halus, dan hampir jarang melihat orang yang menjadi dewa. Pada saat itu, salah satu hal yang diakui oleh kekuatan top dunia adalah bahwa siapapun yang memperoleh harta rahasia yang kacau akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Sehingga, 9 rahasia kekacauan, menjadi harta karun paling misterius dan didambakan di negeri dongeng. Hanya ada segelintir orang yang benar-benar melihat 9 rahasia kekacauan. Pada saat itu, untuk menjadi dewa, sebagian besar master besar di dunia peri akan memilih untuk meninggalkan dunia peri dan pergi ke sungai Changyuan. Ini sangat mirip dengan yang dilakukan Wang Ye di awal. Selain itu, Su Yi juga mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan Li Fuyu. Citing tidak tahu siapa Li Fuyu, tetapi ketika Su Yi bertanya tentang Gunung Lingsu di Laut Cina Timur, Citing menjadi bersemangat dan berkata masuk hari-hari awal Tai Huang, Gunung Lingsu seperti surga yang misterius dan transenden. Rumor tentang Gunung Lingsu beredar di seluruh negeri dongeng. Bahkan Citing pernah mendengar beberapa orang tua di klan berbicara tentang klan naga mereka sebagai penguasa Laut Cina Timur dan salah satu dari sedikit raksasa di dunia, tetapi mereka sangat prihatin dengan Gunung Lingsu. Juga kagum. Alasannya sangat sederhana. Di antara orang-orang tua klan naga, penguasa Gunung Lingsu adalah eksistensi yang sangat dihormati dan dihormati oleh leluhur mereka. Klan naga. Perbaikan pedang misterius. Dalam kiasan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan naga, penguasa Gunung Lingsu disebut Lingsu Tianzun. Kendo itu seperti langit, hanya aku satu-satunya. Oleh karena itu, disebut Tianzun. Pada hari-hari awal Tai Huang, kekuatan besar dunia tidak diketahui, tetapi hanya penguasa Gunung Lingsu yang bernama Tuan Surgawi. Adapun nama, Lingsu Tianzun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Mempelajari hal ini, Su Yi mau tidak mau tercengang. Baru dia tahu bahwa generasi kelimanya,
Li Fuyu, telah menjadi eksistensi paling misterius dan transenden di mata dunia pada masa awal Tai Huang. Saya juga tahu bahwa Li Fuyu pernah dipanggil Ling Su Tianzun. Bahkan leluhur Istana Naga di Laut Cina Timur sangat menghormatinya. Ini membuat Sui memiliki perasaan aneh, saya tidak tahu saya begitu kuat di kehidupan saya sebelumnya. Dan menurut Citing, pada masa awal Great Wilderness, dikabarkan di dunia bahwa di Ling Su Tianzun Li Fuyu, ada lebih dari satu kekacauan harta karun rahasia. Mengenai benar atau salah, tidak ada yang tahu. Ada juga desas-desus bahwa Ling Su Tianzun sendiri adalah dewa, berkeliaran di dunia peri untuk menemukan 9 rahasia kekacauan. Singkatnya, ada banyak rumor tentang Ling Su Tianzun, dan kebanyakan dari mereka keterlaluan. Satu-satunya yang bisa dipastikan Sui adalah kehidupan kelimanya memang sangat misterius, bahkan di masa awal Tai Huang, hampir tidak ada yang tahu asal-usulnya. Dan nama. Tentang perbuatannya, ada juga warna yang sangat misterius dan misterius. Ini membuat Sui semakin tak sabar untuk melihat generasi kelimanya. Setelah meninggalkan reruntuhan Istana Naga, kamu harus menemukan perahu terapung dan melihat Gunung Lingsu yang sepertinya hanya ada dalam legenda. Sui diam-diam berkata, pada saat itu, mungkin, bisakah kamu membangkitkan kekuatan dunia kelima? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.